Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Syahraniyo Ramadhani dengan NIM 0805 12823268 dari kelas L2 sebagai salah satu praktikan dari praktikum penginderaan jauh ke lautan. Di sini saya akan memulai penjelasan eh, tentang praktikum yang telah dilakukan kemarin mengenai JEE. Pertama-tama, saya akan menjelaskan apa sih itu JEE. JEE adalah sebuah platform pengolahan citra satelit berbasis komputasi awan atau cloud computation. Nah, JEE ini diluncurkan pada tanggal 2 Desember 2010 oleh pihak Google dan dinamakan dengan Google Earth Engine atau GEE. Untuk platform ini merupakan platform yang menganalisis geospasial, menyediakan data citra satelit yang dapat diakses secara online dan juga gratis, sehingga para pengguna dapat melakukan berbagai macam analisis di permukaan bumi secara real time. JEE memungkinkan pengguna untuk melakukan pengolahan citra satelit tergeoreferensi yang tersimpan pada arsip atau cloud JEE dengan membangun suatu algoritma untuk menjalankannya. Jadi JEE ini kita bisa mengaplikasikannya melalui website JEE tanpa adanya mengunduh data-data tertentu dan juga tanpa mengunduh aplikasi-aplikasi tertentu. Di mana dalam JEE ini kita tinggal memberikan perintah yang akan dibaca dari kode-kode yang kita berikan. Jadi kita akan mengarahkannya untuk membaca kode-kode yang kita berikan tersebut. Sedangkan jika kita menggunakan aplikasi-aplikasi lain, kita membutuhkan atau mendownload data terlebih dahulu untuk dimasukkan ke aplikasi tersebut dan aplikasi tersebut membaca data-data yang diberikan. Sedangkan JEE ini kita tidak perlu melakukan hal tersebut. Untuk JEE ini sendiri memanfaatkan data satelit yang dimana dapat menganalisis tutupan hutan dan juga air, perubahan penggunaan lahan, kesehatan lahan pertanian, analisis lainnya yang termasuk menentukan pencemaran pada daerah perairan. JEE dapat dioperasikan dengan bahasa pemrograman menggunakan JavaScript dan juga Python. Google Earth Engine itu menawarkan API atau Application Programming Interface dengan menggunakan JavaScript dan juga Python yang akan dihostkan ke GitHub. Kemudian proses ini dilakukan untuk membuatnya lebih mudah untuk melakukan request ke server Google Earth Engine. Documentation and forum yang telah ada cenderung mengarah kepada kemudahan dalam menggunakan JavaScript daripada penggunaan Python. Kemudian ini menawarkan juga IDE atau Integrated Development Environment dalam jaringannya untuk kecepatan dalam membuat prototipe serta visualisasi data spasial yang kompleks. Dengan analisis yang kompleks pula menggunakan JavaScript API. Untuk Google Earth Engine ini terdapat empat bagian di dalamnya. Di antaranya untuk di bagian pertama nanti ada yang disebut dengan library. Kemudian yang menu kedua itu adalah tempat pengkodean dan menu ketiga itu ada console inspector dan task. Kemudian yang keempat adalah layouting, tempat dimana gambar spasial akan muncul sesuai dengan kode sintaknya. Jadi untuk menu pertama yang library itu berisi tentang script yang tersimpan, dokumen tutorial Google, serta file-file yang kita upload ke Google Earth Engine dengan kapasitas 10 GB. Untuk yang menu kedua, itu ada tempat kode, tempat kita memasukkan coding-codingan. Yang menu ketiga itu ada di pojok kanan, itu adalah console inspector dan task. Untuk konsol itu nanti akan berisi table grafik atau gambar yang muncul sesuai permintaan yang kita tulis di bagian coding. Sedangkan untuk task itu merupakan proses Google Earth Engine untuk upload dan ekspor gambar. Dan untuk inspektor itu bisa kita gunakan untuk melihat nilai pada poin yang kita pilih di area peta untuk melihat nilai-nilai yang tertera pada poin tersebut. Nah, untuk menu keempat itu ada layouting. Jadi nanti akan ditampilin daerah kajian yang kita pilih.
Kita langsung saja ke Google Earth Engine, kemudian kita pilih platform dan pilih kode editor karena saya sudah mempunyai akun sebelumnya. Nah, di sini kita cari bagian wilayah Indonesia, di mana kajian saya adalah daerah Pontianak. Ini kita rectangle terlebih dahulu daerah kajian ini. Nah, di sini dan kita akan pastekan kodenya. Nah, ini geometri ini kita ganti saja namanya jadi batas. Nah, di sini bakalan ada yang error karena namanya tidak sesuai. Nah, di sini untuk klip batas ini udah sesuai dan ada bagian klip lainnya yang itu di sini. ROI ini kita ganti jadi batas. Nah, selesai. Setelah itu kita klik run. Nah, di sini kan udah muncul nih. Ini udah muncul. Kita checklist saja yang geometri batas ini. Untuk mengkotakkan ini. Kemudian kita pilih yang bagian ini. Nah, di sini terlihat bahwa ini adalah persebaran klorofil A-nya. Di bagian pinggir ini berbeda dengan bagian tengah laut lepas. Nah, kegunaan dan juga fungsi dari Google Earth Engine ini, kegunaannya adalah untuk mengetahui kajian seperti klorofil ini tanpa menggunakan aplikasi tertentu dan juga tanpa menggunakan data-data tertentu yang dimasukkan ke dalam website ini. Dan untuk tools-tools yang ada di sini atau tampilan yang ada di Google Earth Engine ini terdiri dari sini adalah library. Di sini adalah tempat kode, tempat coding. Nah, di sini sebenarnya ada tempat konsol, inspect dan juga task. Tapi entah kenapa di Google Earth saya ini hilang. Nah, kemudian yang keempat ada layouting. Yang dimana layouting ini akan menampilkan wilayah yang kita kaji hasil dari rectangle ataupun tidak merectangle daerah kajian ini. Nah, ini untuk tampilan secara satelit atau gambar-gambar asli dari bentuk permukaan bumi. Nah, ini adalah daerah Pontianak yang saya kaji. Untuk kesimpulannya mungkin selesai. Sekarang adalah bagian saran. Saran saya adalah ketika melakukan praktikum, hendaknya jangan terlalu berpaku kepada AI, tapi dijelaskan bagaimana cara-cara untuk melakukan codingan tersebut dan juga pembacaan-pembacaan coding yang mungkin dirasa salah. Jadi kita mengandalkan keahlian kita untuk membaca pengkodingan tersebut karena tanpa adanya pemahaman mengenai pengkodingan itu akan susah di kemudian hari. Jadi mungkin sekian pembahasan pengolahan data dan juga kesimpulan dan saran dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.